Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memasuki pelajaran kita selanjutnya. Seperti sebelumnya, kamu telah memahami tentang objek-objek dari permasalahan dalam tingkatan biologi, mulai dari ilmu-ilmu yang mempelajari pada setiap tingkatan objek permasalahan biologi itu dapat lebih disederhanakan. Ya, pertama, cabang ilmu biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Pertama itu biologi molekuler. Jadi khusus mempelajari tentang molekul yang mempengaruhi kehidupan. Bisa menyangkut asam aminonya, protein tubuh, mengapa seseorang mengalami gizi buruk. Berarti yang akan dilihat adalah konsumsi zat makanan yang dia peroleh. Ya. Kemudian tingkat organisasi kehidupan selanjutnya adalah psikologi, yaitu khusus mempelajari tentang sel. Apa yang terjadi pada sel. Kemudian histologi, ini adalah organisasi kehidupan yang khusus mempelajari tentang jaringan. Dan kemudian anatomi dan fisiologi, yaitu mempelajari tentang bentuk tubuh dan proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian cabang biologi yang mempelajari tentang populasi, biogeografi, genetika populasi, maka dibagi menjadi ekologi, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Toksikologi, yang mempelajari tentang pengaruh racun terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Kemudian biologi kelautan, kamu sendiri tahu, dan biologi tropis. Kemudian cabang biologi yang mengkaji tentang suatu kelompok organisme, yaitu pertama adalah virologi, yaitu seluruh kelompok virus. Bakteriologi, seluruh kelompok bakteri. Botani, seluruh kelompok tumbuh-tumbuhan. Dan geologi, yaitu mempelajari tentang hewan. Kemudian cabang biologi yang berdasarkan aspek kehidupan, yaitu embriologi, yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Anatomi, mempelajari bentuk tubuhnya. Dan fisiologi, mempelajari tentang proses kepealan tubuhnya atau berlangsungnya proses kehidupan yang terjadi dalamnya. Misalnya proses fisiologi yang terjadi pada saat pernapasan, pada saat pencernaan, bagaimana efek fisiologisnya. Kemudian ilmu biologi juga dapat dipelajari dengan menggunakan cabang ilmu biologi yang merupakan ilmu terapan atau merupakan campuran dari ilmu-ilmu lainnya, yaitu biokimia, yaitu mempelajari biologi yang berhubungan dengan aspek kimia. Biofisika, dalam biologi maka terjadi proses fisika di dalam tubuh kita. Kenaikan suhu tubuh, kalau kita mau naik pesawat, kita dicek suhu tubuhnya, itu berarti melakukan suatu tindakan fisika dalam tubuh makhluk hidup. Bioteknologi, yaitu memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu hasil berupa produk, misalnya pembuatan tempe dengan menggunakan jamur. Kemudian paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sejarah, tentang sejarah perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anakku semua, dalam pertemuan kita hari ini, kita hanya khusus mempelajari tentang cabang-cabang ilmu yang digunakan untuk mempelajari biologi. Yang sudah kita ketahui bahwa mereka itu dibagi berdasarkan, pertama tadi, cabang ilmu biologi berdasarkan organisasi kehidupan, kedua berdasarkan populasi, yang ketiga berdasarkan kelompok organisme, yang keempat berdasarkan aspek kehidupan, yang kelima berdasarkan ilmu terapan. Jadi kalau dihitung-hitung ada sekitar 24 cabang ilmu biologi. Nah, anak-anakku semua, untuk tugas kamu adalah menuliskan kembali cabang-cabang biologi ini dan menjabarkan ilmu yang dipelajarinya itu apa. Sekian anak-anak, selamat pagi dan selamat melaksanakan aktivitas belajar hari ini. Semoga kamu tetap semangat.